Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perusahaan MNC atau Multinational Corporation. Adapun anggota dari kelompok kami adalah saya Aditya Agil Pramana Putra, lalu Anggi Savitri Yusniar, Dimas Ardiansyah, Gilang Cahya Saputra, Habib Ali Mahmudin, Irfan Yahya, Windy Ayung Indias, dan Yusfiatri Nurjana. Masuk ke dalam pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perusahaan MNC atau Multinational Corporation. Perusahaan multinasional atau MNC adalah sebuah perusahaan internasional atau transnasional yang berkantor pusat di satu negara tetapi kantor cabang di berbagai negara maju dan berkembang. Perusahaan-perusahaan multidimensi dan globalisasi telah membawa berbagai pengaruh dan dampak bagi negara-negara berkembang. Dalam negara-negara berkembang tersebut dapat menguntungkan bagi korporasi. Berkembangnya perusahaan multinasional di suatu negara sangatlah berpengaruh terhadap ekonomi negara itu sendiri, di mana pengangguran akan berkurang sehingga pendapatan negara itu sendiri otomatis akan bertambah dalam rangka membantu perubahan terhadap negara, khususnya Indonesia. Perkembangan perusahaan multinasional merupakan prioritas utama dalam pembangunan negara. Maka pembangunan ini memerlukan konsep yang sangat bagus agar tujuan-tujuan tercapai semua. Dengan demikian, unsur pemerintah merupakan hal yang penting sebelum mengarah kepada perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu tujuan perusahaan multinasional. Yang pertama, profit maximization, rate of weight cost minimization. Yang kedua yaitu raw material seeker. Ialah mendapatkan bahan merah mentah untuk diolah menjadi produk di negara lain. Yang ketiga, market seeker, yaitu memperoleh pangsa pasar baru di negara lain. Yang keempat, cost minimalization seeker, yaitu mencapai efisiensi biaya karena dengan melakukan investasi memungkinkan biaya produksi menjadi lebih murah. Yang kelima, risk minimization seeker. Salah satu perusahaan dapat menurunkan resiko produksi dan penjualan dengan mencari lokasi baru di negara lain. Yang keenam yaitu memaksimalisasi kekayaan. Dalam manajer finance, bagaimana mencari dana salah satunya bisa dengan meminjam dari bank serta bagaimana penggunaan dana tersebut secara maksimal dan menghasilkan return semaksimal mungkin. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perusahaan multinasional. Yang pertama, lingkup kegiatan income generation, perolehan pendapatan. Perusahaan multinasional melampaui batas-batas negara. Yang kedua yaitu perdagangan dalam perusahaan multinasional kebanyakan terjadi di dalam lingkup perusahaan itu sendiri, walaupun antar negara. Yang ketiga yaitu kontrol terhadap pemakaian teknologi dan modal sangat diutamakan mengingat kedua faktor tersebut merupakan keuntungan komprehensif perusahaan multinasional. Yang keempat yaitu pengumpulan sistem manajemen dan distribusi yang melintasi batas-batas negara, terutama sistem model vendor, lisensi, dan franchise. Kemudian ada karakter perusahaan multinasional. Yang pertama ada membentuk cabang-cabang di luar negeri. Yang kedua, visi dan strategi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang bersifat global atau mendunia. Jadi, perusahaan tersebut membuat atau menghasilkan barang yang dapat digunakan di semua negara. Yang ketiga ada lebih cenderung memilih kegiatan bisnis tertentu, umumnya manufaktur. Yang keempat ada menempatkan cabang pada negara-negara maju. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perusahaan multinasional. Yang pertama ada Multinational Producing Enterprise atau MPE.
Fokus yang dilakukan perusahaan multinasional ini adalah di bidang produksi. Jadi MNC ini memiliki dan mengontrol berbagai fasilitas produksi di lebih dari suatu negara. Yang kedua ada Multinational Trade Enterprise atau MTE. Fokus dari MTE ialah pada bidang perdagangan. Jadi perusahaan ini bergerak dengan menjual barang yang diproduksi di dalam negeri secara langsung kepada badan usaha atau orang di negara lain. Yang ketiga ada Multinational Internationally Owned Enterprise atau MOE. Perusahaan ini lebih mengarah pada kepemilikan usaha dari satu induk perusahaan yang menyebarluaskan cabang-cabang produksi. Yang terakhir ada Multinational Financial Control Enterprise atau MCE. Fokus dari perusahaan ini lebih pada permodalan atau pembiayaan. Pada MOE dan MCE, kegiatan perusahaannya diawasi oleh lebih dari satu negara. Kemudian ada kelebihan perusahaan multinasional. Yang pertama, menambah devisa negara melalui penanaman modal pada bidang ekspor. Yang kedua, mengurangi kebutuhan devisa untuk kegiatan impor pada sektor industri. Yang ketiga ada modernisis industri. Yang keempat ada ikut mendukung pembangunan nasional. Yang kelima ada dapat meningkatkan penghasilan masyarakat. Yang keenam ada membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian ada kekurangan perusahaan multinasional. Bisa mematikan perusahaan lokal, ekspor keuntungan, dampak terhadap budaya dan sosial, kualitas kesehatan dan keselamatan pekerjaan yang rendah, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, pekerjaan yang disediakan berketerampilan rendah. Dampak positif dan negatif perusahaan multinasional. Dampak positifnya ada 5 poin. Yang pertama, sumbangan positif penanaman modal asing ini adalah peranannya dalam mengisi kekosongan atau kekurangan sumber daya antara tingkat investasi yang ditargetkan dengan jumlah aktual tabungan domestik yang dapat dimobilisasikan. Dan poin yang kedua, dengan memungut pajak atas keberuntungan perusahaan multinasional dan ikut serta secara finansial dalam kegiatan-kegiatan mereka di dalam negeri, pemerintah di negara-negara berkembang berharap bahwa mereka akan dapat turut memobilisasikan sumber-sumber finansial dalam rangka membiayai proyek-proyek pembangunan secara lebih baik. Dan yang ketiga, perusahaan multinasional tersebut tidak hanya akan menyediakan sumber-sumber finansial dan pabrik-pabrik baru saja kepada negara-negara yang akan bertindak sebagai tuan rumah, akan tetapi mereka juga menyediakan suatu paket sumber daya yang dibutuhkan bagi proses pembangunan secara keseluruhan, termasuk juga pengalaman dan kecakapan manajerial, kemampuan kewirausahaan yang pada akhirnya nanti dapat memanifestasikan dan diajarkan kepada pengusaha domestik. Dan yang keempat, perusahaan multinasional juga berguna untuk mendidik para manajer lokal agar mengetahui strategi dalam rangka membuat relasi dengan bank-bank luar negeri, mencari alternatif pasokan sumber daya, serta memperluas jaringan dengan pemasaran sampai ke tingkat internasional. Dan yang kelima, perusahaan multinasional akan membawa pengetahuan dan teknologi yang tentu saja dapat dinilai sangat maju dan maju oleh negara berkembang mengenai proses produksi, sekaligus memperkenalkan mesin-mesin dan peralatan modern kepada negara-negara dunia ketiga. Selanjutnya, dampak negatif dari perusahaan multinasional yaitu hilangnya sejumlah lapangan kerja domestik. Ini karena perusahaan multinasional mengalihkan sebagian modal dan aktivitas bisnisnya ke luar negeri. Selanjutnya yang kedua, ekspor teknologi yang oleh sebagian pengamatan secara perlahan-lahan akan melunturkan prioritas teknologi negara asal dan pada akhirnya mengancam perekonomian negara bersangkutan. Yang ketiga, kecenderungan praktik pengalihan harga sehingga mengurangi pemasukan perpajakan. Yang terakhir ada mempengaruhi kebijakan moneter domestik. Ya, selanjutnya strategi multinasional.
perusahaan induk memberikan kebebasan kepada anak perusahaan untuk mengembangkan produk dan praktek mereka sendiri, serta senantiasa memberikan pelaporan keuangan. Strategi ini menimbulkan kendurnya pengendalian oleh perusahaan induk, dan sistem informasi memudahkan desentralisasi dalam pengambilan keputusan. Strategi serta terdiri dari proses dan database yang terdiri sendiri. Selanjutnya, strategi global. Pengendalian ada di perusahaan induk. Perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh dunia dengan produk-produk standar. Produk untuk seluruh pasar dunia diproduksi secara sentral dan dikirimkan ke anak-anak perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan sebagian besar kapasitas sistem informasinya berlokasi di perusahaan induk dan tempat sentralisasi proses dan database. Pengendalian sangat ketat dan strategi diatur oleh pusat. Strategi internasional. Terpadu strategi global dan strategi multinasional. Strategi ini memerlukan suatu tim manajemen di perusahaan induk yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menembus pasar global. Keahlian ini disediakan anak perusahaan yang digunakan untuk mengadaptasi produk, proses, dan strategi perusahaan bagi pasar mereka sendiri. Dengan strategi ini akan menggunakan sistem interogasi yang menghubungkan proses dan database perusahaan induk dengan anak perusahaan. Selanjutnya ada strategi transnasional. Perusahaan induk dan semua anak perusahaan bekerja sama memformulasikan strategi dan kebijakan operasi, mengkoordinasikan logistik agar produk mencapai pasar yang tepat, tercapainya efisien dan integrasi global, serta fleksibilitas di tingkat lokal. Demikian pula arus sumber daya dari suatu titik ke titik lain ketika perusahaan berfungsi sebagai suatu sistem yang terkoordinasi. Selain itu, menunjukkan kapasitas pemrosesan informasi yang tersedia pada tingkat anak perusahaan. Ketika perusahaan menerapkan strategi transnasional, perusahaan mencapai integrasi dalam sistemnya dengan menggunakan standar yang diterapkan pada skala internasional serta dengan arsitektur yang umum. Tim pengembangan menyertakan wakil dari berbagai anak perusahaan untuk memastikan bahwa sistem tersebut memiliki kebutuhan lokal. Strategi transisional menempatkan tanggung jawab yang besar pada pengelola database untuk memastikan keseragaman rancangan database di seluruh dunia. Selanjutnya ini ada beberapa contoh perusahaan multinasional. Yang pertama ada yang di dalam negeri atau yang di Indonesia, itu ada Semen Indonesia, ada Garuda Food, ada Freeport Indonesia, ada Bank DPS Indonesia, ada Unilever Indonesia, dan Rahto Laboratories. Selanjutnya ada yang di luar negeri, itu ada Google, ada SAS Institute, ada NetApp, ada Microsoft. Dan ada perusahaan multinasional yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Dunkin', ada Levi's Jeans, ada Epson, ada KFC, dan ada LG. Nah, kita sampai di kesimpulan. Untuk kesimpulan dari materi kali ini yaitu perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang telah memainkan peran yang sangat penting dalam menjalankan kebijakan dan aturan baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada negara-negara berkembang, hampir setiap aspek dari kehidupan komunitas telah terkena dampak dari operasi perusahaan multinasional. Hal ini menjadikan perusahaan-perusahaan bersaing dalam segi produksi, inovasi, dan tenaga kerja. Poin terakhir menjadi sorotan di dalam penelitian ini, bagaimana perusahaan melindungi karyawan mereka dari perusahaan-perusahaan pesaing yang ingin membaca karyawan mereka. Selain itu, bagaimana perusahaan membutuhkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan mereka. Dengan demikian, pengambilan keputusan terhadap pemberian kompensasi karyawan sangat penting untuk menjaga dan mengikat karyawan itu sendiri. Ya, itu tadi materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.